Oke, jadi ini adalah proyek pertama dari kegiatan membaca buku. Untuk proyek pertama ini kita mengambil buku yang judulnya ini Melawan Setan Bermata Runcing yang ditulis oleh Kak Butet Manurung bersama dengan teman-temannya. Tebal dari buku ini adalah 266 halaman dan pada episode pertama ini kita akan membaca dari bab 1 terlebih dahulu dan itu pun dibagi menjadi beberapa bagian. Oke, kita mulai. Bab 1 di sini tentang sejarah pendekatan sekolah yang ditulis oleh Dodi Rohdian. Untuk bagian pertama di sini tentang riwayat sekolah. Sekolah Institut, selanjutnya disebut sekolah, didirikan pada tahun 2003 oleh 5 orang eks-pendamping kelompok masyarakat adat orang rimba di kawasan Taman Nasional Bukit 12, Provinsi Jambi. Sebagai sebuah organisasi, sekolah berbadan hukum perkumpulan dengan fokus menyelenggarakan layanan program pendidikan kontekstual untuk kelompok masyarakat adat di Indonesia yang tak terakses atau tak mau mengakses sekolah formal karena alasan geografis dan kultural. Sampai dengan tahun 2019, sekolah telah mengembangkan 15 program pendidikan bagi masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya di berbagai pelosok Indonesia. Bagian berikutnya, sekolah dan ketersingkiran orang rimba dari hutannya. Sekolah berdiri dengan latar belakang persoalan tersingkirnya kelompok masyarakat adat orang rimba dari kawasan hutan Bukit 12 oleh berbagai praktik pembangunan dan penguasaan sumber daya alam oleh pihak luar. Keberadaan orang rimba sebagai kelompok etnik tidak hanya ditemukan di hutan Bukit 12 saja, tetapi juga tersebar di ekosistem hulu-hulu sungai dan hutan tropis dataran rendah di sekitar Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Orang rimba yang berada di Bukit 12 merupakan kelompok dengan populasi terbesar dibanding kelompok lainnya, dan secara budaya, eksistensinya lebih solid karena memiliki hamparan hutan yang terintegrasi dalam satu kawasan. Hutan Bukit 12 yang kaya akan sumber daya alam pada masa lalu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Jambi, dan orang rimba yang hidup di dalamnya, menurut Prasetyo dan Andaya, sudah terikat kewajiban memberikan jajah atau pajak berupa komoditas hutan kepada pihak kesultanan yang disertai pertukaran serah atau hadiah dalam bentuk barang dari pihak kesultanan dengan diperantarai peran seorang jenang atau waris. Kewenangan memungut jajah tetap dipertahankan ketika Kesultanan Jambi jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1833. Menurut Sanbuk, kewajiban tersebut merupakan proses dominasi budaya, ekonomi, dan politik oleh suku bangsa mayoritas untuk mendapatkan sumber daya alam dan dalam skala tertentu melanggengkan kekuasaan distribusi pasar sumber daya alam dari hutan. Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi serangkaian peralihan kekuasaan hingga muncul rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto yang menandai satu masa di mana struktur dan kebijakan kehutanan berikut cara mengeksploitasinya dikuasai mutlak oleh negara. Di masa inilah, atas nama pembangunan, kawasan hutan diserahkan kepada korporasi dengan cara memberikan konsesi eksploitasi yang mengeliminasi klaim dan mengakibatkan penyingkiran masyarakat lokal. Fenomena tersebut menghampiri kawasan hutan Bukit 12 tempat hidup orang rimba. Pada dekade tahun 1970 sampai 1980, kawasan hutan Bukit 12 dimasuki berbagai proyek pembangunan seperti transmigrasi di sisi barat dan selatannya yang memicu migrasi kelompok orang rimba di kawasan Sungai Makekal dan Bernai, di sisi selatan hutan Bukit 12 ke kawasan Bukit 30 di perbatasan Riau. Bersamaan dengan itu, terjadi ekspansi perkebunan sawit skala besar di sekeliling kawasan hutan, dimulai dengan PT Sari Aditya Loka seluas 3.500 hektar dan PT Jambi Argowiyana seluas 11.500 hektar yang mengambil lahan adat milik penduduk Melayu di desa sekitar, hingga menyebabkan warganya menekan ke kawasan Bukit 12 dengan membuka ladang, kebun, serta pembalakan. Sementara itu, di dalam kawasan hutan Bukit 12 sendiri, terjadi penguasaan lahan seluas 76.000 hektar oleh berbagai konsesi perusahaan HPH seperti PT Alas Kesuma dan PT Intan Petra Dharma
yang pada tahun 1996 berubah dikuasai oleh PT Inhutani 5 yang kemudian menyerahkan kontraknya kepada PT Putra Sumber Utama Timber. Aktivitas perkayuan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan Bukit 12 pun marak terjadi dan mempengaruhi degradasi hutan di kawasan tersebut. Jalan lintas Sumatera pada saat yang sama juga dibangun sebagai pendukung infrastruktur bagi segala aktivitas kehutanan tersebut. Kerusakan hutan di kawasan Bukit 12 mengancam kehidupan alamiah orang rimba. Fakta tersebut mendorong sebuah lembaga swadaya masyarakat konservasi di Jambi untuk melakukan advokasi dan kampanye perlindungan hutan dan orang rimba yang hidup di dalamnya. Hingga akhirnya kawasan Bukit 12 ditetapkan pemerintah sebagai Taman Nasional Bukit 12 melalui SK Menhutbun nomor 258/KPTS/2/2000. Alih-alih melindungi eksistensi orang rimba, perubahan status menjadi taman nasional tersebut justru menjadi ancaman baru. Pengaturan zonasi TNBD mendorong orang rimba untuk menetap di zona pemanfaatan yang berada di tepi luar kawasan Bukit 12. Rencana penerapan aturan zonasi ini kemudian mendapat perlawanan dari beberapa kelompok orang rimba karena dianggap sebagai penyingkiran yang mengatasnamakan kelestarian alam. Para pendiri sekolah yang saat itu tergabung dalam LSM konservasi berada dalam dilema ketika rencana penerapan zonasi TNBD tersebut ternyata berimplikasi pada tersingkirnya orang rimba dari hutannya. Fasilitasi pendidikan, baca, tulis, hitung yang sebelumnya menjadi bagian dari program konservasi telah dikritisi oleh anak-anak orang rimba yang menjadi murid di program tersebut. Beberapa murid berujar kepada salah satu pendiri sekolah saat itu, "Ibu guru, apa guna kami bisa membaca dan menulis kalau hutan kami hancur juga? Apa gunanya pintar kalau hidup kami dipaksa oleh aturan Taman Nasional untuk keluar dari hutan?" Di sisi lain, perubahan yang diakibatkan oleh sistem pasar datang menjadi ancaman lain yang menyebabkan petak demi petak kebun karet dan penebangan pohon mengurangi luasan hutan demi memenuhi permintaan komoditi karet dan kayu di pasar internasional dan lokal. Sistem pasar juga masuk melalui bujukan untuk membeli berbagai barang konsumsi di pasar. Ini mendorong orang rimba untuk konsumtif, sehingga mereka lantas menggadaikan lahan dan komoditas hutan untuk mendapatkan uang. Pertanyaan kritis murid sekolah rimba dan segala persoalan di sekitar kehidupan mereka menjadi latar berdirinya sekolah dan kebutuhan untuk merumuskan strategi pendidikan kontekstual berbasis persoalan kehidupan komunitas. Bagian berikutnya, merumuskan strategi pendidikan. Menjaga hutan memang sulit. Orang pemerintah saja tak bisa, apalagi saya yang baru bisa baca, tulis, dan hitung. Kalimat ini dilontarkan Peniti Benang, salah satu murid sekolah rimba. Dalam konteks lebih luas disebutkan bahwa masyarakat adat di sebagian belahan dunia, termasuk dalam kelompok masyarakat yang paling nyata menjadi korban kemajuan, mengalami diskriminasi sistemik, dan tingginya tingkat kemiskinan dan buta huruf. Sementara pendidikan formal dengan segala kekakuan sistem dan kurikulum terpusatnya sudah jelas akan mengabaikan konteks persoalan masyarakat adat. Pendidikan formal tidak dapat membawa transformasi sosial yang diharapkan. Mansur Fakih berpendapat bahwa pendidikan sebagai proses pembebasan pada saat diselenggarakan tidak pernah terlepas dari struktur sosial, yakni konteks sosial yang menjadi penyebab atau penyumbang dehumanisasi dan keterasingan. Menurutnya, untuk mendorong proses belajar yang peka terhadap persoalan ketidakadilan tersebut, maka setiap penyelenggaraan proses belajar secara otonom perlu menentukan visi dan misi sesuai perkembangan formasi sosial, memperjelas keberpihakan, dan menerjemahkan semua itu dalam metodologi proses belajar. Kenyataan tersebut menegaskan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat adat yang tak cukup sekedar memberi berbagai pengetahuan dan kemampuan semata. Dinamika persoalan yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan dan perubahan di sekitar kehidupan merupakan urgensi untuk dirumuskannya sebuah pendidikan kontekstual berbasis persoalan komunitas, yakni sebuah model di mana pengajaran yang dijalankan didasarkan pada kebutuhan pihak yang menerimanya. Dengan kata lain, komunitas menjadi pusat segala tujuan pembelajaran.
Nah, ini adalah penghujung dari episode pertama kita pada bab 1 terkait dengan riwayat dari Sekolah Rimba. Nah, kita akan sambung di episode berikutnya. Terima kasih.